Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Sade Magelang. Tuhan Yesus berkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Imamat pasal yang kelima. Imamat pasal yang kelima saya akan membacakan ayat 14 sampai yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5. Lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, dosa harus dibayar. Kalau kita mengobservasi, mengamati di dalam Kitab Imamat ditulis oleh Musa dan ditujukan kepada bangsa Israel. Kitab Imamat berisi perintah-perintah Allah mengenai tata cara ibadah, mengenai kekudusan dan kehidupan yang benar bagi umat Israel. Dan secara khusus di dalam Imamat pasal 5 ini, ayat 14 kalau kita membaca sampai ayat 19 berisi tentang hukum persembahan korban penebus salah bagi orang yang tanpa sengaja berdosa terhadap barang-barang kudus Tuhan atau hal-hal kudus lainnya. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan di dalam Perjanjian Lama, kita menemukan banyak ketentuan mengenai korban penghapus dosa. Salah satunya adalah yang dicatat dalam Imamat 5 ayat 14 sampai yang ke-19, yakni mengenai korban penebus salah. Ketika seseorang tanpa sengaja melanggar perintah Allah atau merugikan hal-hal kudus, maka orang tersebut harus membayar dengan mempersembahkan korban berupa domba jantan yang tidak bercela sesuai nilai tertentu sebagai korban penebus salah. Dengan korban itu maka orang tersebut mendapat pengampunan dengan membayar korban, dengan mempersembahkan anak domba yang tidak bercela, maka orang tersebut mendapatkan pengampunan. Bagi sebagian orang, aturan-aturan yang ada di bangsa Israel pada waktu itu rasanya rumit. Namun sesungguhnya Allah sedang mengajar umat Tuhan tentang keseriusan dosa dan perlunya pendamaian. Sehingga umat Tuhan yang melakukan dosa harus membayarnya dengan mempersembahkan korban untuk pengampunan dosanya, untuk menebus kesalahannya. Dosa adalah hal yang sangat serius, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Di dalam Imamat pasal 5 ayat 15 menekankan bahwa bila seseorang berdosa tanpa sengaja, jadi melakukan dosa dengan tidak disadari, dengan tidak disengaja terhadap hal-hal kudus, ia tetap bersalah. Ia harus membayarnya dengan mempersembahkan seekor anak domba yang tidak bercela.
dinilai menurut sikal perak, yakni sikal kudus, menjadi korban untuk penebus salahnya. Dalam pandangan manusia, kita sering berkata, itu tidak sengaja, jadi tidak apa-apa, kan kita nggak tahu, kita kan nggak sengaja, kita kan nggak sadar, jadi nggak apa-apa. Seringkali manusia berkata seperti itu. Tetapi Allah menunjukkan bahwa dosa, baik sadar atau tidak, tetap mencemari hubungan kita dengan Allah. Dosa baik disengaja ataupun tidak disengaja, tidak disadari, itu merusak hubungan kita dengan Allah. Dan dosa harus dibayar. Oleh sebab itu, sebagai umat-umat Tuhan, jangan kita meremehkan dosa sekecil apapun itu. Termasuk dosa yang dianggap tidak disengaja. Jangan kita meremehkan hal itu. Semua dosa butuh pengampunan. Yang selanjutnya, diperlukan korban untuk pendamaian. Jadi harus dibayar dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Orang Israel tidak bisa sekedar berkata, Tuhan, maafkan aku tidak sengaja melakukan dosa, tidak bisa. Tetapi mereka harus membayarnya dengan mempersembahkan korban anak domba jantan yang tidak bercela. Dan ini menunjukkan bahwa pengampunan bukan sesuatu yang murah. Ada harga yang harus dibayar dengan mempersembahkan korban. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap dosa itu menuntut kematian kita. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Dosa itu akan menuntut kematian kita, kebinasaan kita. Jadi dosa harus dibayar. Dan kita bersyukur sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di zaman perjanjian baru, Kristus adalah penggenapan korban itu. Puji Tuhan, kita tidak lagi harus membayar dengan mempersembahkan domba. Kita tidak harus lagi membayar dengan mempersembahkan kambing, lembu, dan lain sebagainya. Setiap pelanggaran kita. Semua korban itu hanyalah bayangan dari korban yang sejati, yaitu korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata, dia menunjuk kepada Yesus, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di atas kayu salib, Yesus menjadi korban penebus salah yang sempurna. Di atas kayu salib, Yesus sudah membayar lunas segala hutang dosa kita. Bukan hanya untuk dosa-dosa yang kita sengaja saja, tetapi juga untuk dosa-dosa yang tidak kita sengaja, yang tidak kita sadari, sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur karena kasih Tuhan. Yesus sudah membayar hutang dosa kita. Dan pengampunan yang Tuhan berikan itu membawa damai sejahtera. Di dalam Imamat pasal 5 ayat 16, ditekankan bahwa setelah korban dipersembahkan, anak domba yang tidak bercela dipersembahkan, setelah korban dibayarkan, orang tersebut mendapat pengampunan. Demikian juga ketika kita datang kepada Kristus dengan hati yang bertobat, kita menerima pengampunan dan hati kita dipulihkan. Dari orang yang berdosa, kita diperdamaikan dengan Allah karena Yesus sudah membayar lunas segala dosa-dosa kita. Aplikasi
bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sadarilah bahwa kita semua bersalah di hadapan Tuhan. Bahkan dosa yang tidak kita sadari pun bisa memisahkan kita dari Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang tidak berdosa. Mungkin tidak kita sadari kita melakukan dosa. Dan itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, selanjutnya jangan meremehkan harga pengampunan. Pengampunan kita tidak gratis. Tetapi Yesus yang sudah membayar dengan darahnya. Yesus yang sudah membayar segala dosa kita. Dan hiduplah dalam pertobatan dan ucapan syukur. Setiap hari mari kita memeriksa hati kita. Kita mengaku dosa dan bersandar pada salib Kristus. Setiap hari pasti ada kesalahan yang tidak kita sadari kita lakukan. Jadi setiap hari mari kita minta pengampunan dari Tuhan. Dan mari kita belajar untuk mengampuni sesama. Kalau Allah sudah begitu murah hati, membayar segala dosa kita, mengampuni kita, tidakkah kita pun harus memberi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita? Bapak, Ibu, Saudara, dalam Imamat pasal 5 ayat 14-19 mengingatkan kita bahwa dosa bukanlah hal yang sepele. Dan pengampunan bukanlah sesuatu yang murahan. Karena harganya sangat mahal. Dan darah Yesus sudah membayar dosa kita. Syukur kepada Tuhan karena dalam Yesus Kristus kita memiliki korban penebus salah yang sempurna sekali untuk selamanya. Mari kita hidup dengan hati yang penuh syukur. Kita jaga hidup di dalam kekudusan dan terus berpegang pada kasih karunia Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu Engkau sudah membayar segala dosa kami. Kami tidak mampu membayar dosa-dosa kami. Kami seharusnya binasa, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, maka Engkau yang sudah melunasi segala hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Berkati seluruh keluarga GPD LSD Magelang dimanapun mereka berada. Ajar kepada kami untuk terus menghargai pengorbanan-Mu, menghargai kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan kami hidup menjaga kekudusan, hidup taat kepada Engkau Tuhan. Kiranya kami keluarga GPD LSD Magelang dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.